Saudaraku, di tengah-tengah kekisruhan yang sering kali terjadi karena masing-masing ajaran sering merasa lebih benar dari ajaran yang lain, maka saat ini pokok bahasan yang akan kita bahas mengenai iman yang berhikmat versus fanatisme yang membutakan. Saudaraku, seringkali kita bertemu dengan saudara seiman yang memiliki semangat berapi yang meluap-luap. Mereka berdoa dengan keras, berpuasa dengan tekun, dan sangat vokal menyuarakan kebenaran. Semangat ini baik, namun Rasul Paulus memberikan peringatan keras dalam Roma 10 ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Iman yang kebablasan adalah iman yang memiliki kecepatan tinggi, tetapi kehilangan kemudi. Tanpa hikmat, iman tersebut bukan lagi membangun tubuh Kristus, melainkan meruntuhkannya melalui penghakiman dan kesombongan rohani. Ciri-ciri iman yang kebablasan dalam terang firman yaitu, pertama, mengabaikan kasih demi kebenaran sendiri. Banyak orang merasa sedang membela Tuhan dengan cara menghujat atau merendahkan sesama yang berbeda pandangan. Mereka lupa pada pesan utama dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Iman tanpa kasih bukanlah iman yang dewasa, melainkan kebisingan yang mengganggu. Yang kedua adalah menolak tanggung jawab manusiawi. Ada yang berkata, saya tidak perlu bekerja, cukup berdoa. Tuhan pasti buka tingkap langit. Atau, saya tidak perlu ke dokter, itu kurang beriman. Namun, Alkitab mengajarkan keseimbangan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 ditegaskan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada dasarnya adalah mati. Perbuatan di sini termasuk menggunakan akal sehat dan hikmat dalam mengelola hidup yang Tuhan percayakan. Yang ketiga, menjadi hakim atas sesama. Iman yang kebablasan seringkali memicu sindrom lebih suci dari orang lain. Seperti kaum Farisi, mereka sibuk mencari selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata sendiri tidak terlihat, sebagaimana dalam Matius 7 ayat 3-5. Iblis pernah memakai ayat Alkitab untuk menggoda Yesus agar menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah dengan alasan Tuhan akan menjaga. Yesus menjawab dengan tegas dalam Matius 4 ayat 7. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iman yang sehat tahu membedakan mana melangkah karena iman dan mana nekat karena konyol. Iman yang benar tidak memaksa Tuhan mengikuti kemauan kita, melainkan menundukkan kemauan kita pada rencananya yang berdaulat.
Bagaimana kita menjaga agar iman kita tetap membara namun tetap sehat? Berakar pada firman, bukan pada perasaan. Perasaan manusia bisa menipu. Ujilah setiap suara roh atau dorongan hati dengan kebenaran Alkitab secara utuh. Milikilah kerendahan hati. Sadarilah bahwa pengetahuan kita terbatas. Orang yang benar-benar beriman besar biasanya adalah orang yang paling rendah hati karena ia tahu betapa besarnya anugerah Tuhan itu. Hiduplah dalam komunitas yang sehat. Iman yang sendirian mudah menjadi ekstrim. Kita butuh saudara seiman untuk saling mengasah dan menegur sebagaimana dalam Amsal 27 ayat 17. Saudaraku, mari kita miliki iman seperti Kristus. Iman yang radikal dalam ketaatan kepada Bapa, namun penuh dengan belas kasihan kepada manusia. Jangan biarkan imanmu menjadi senjata untuk melukai, melainkan jadikanlah ia obat untuk menyembuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin.